depan. Aduh, apa gue udah lemot cuy. Yuk, mulai ya. Aris ada Aris. Ya, udah, si Aris mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di malam hari ini kita akan presentasi mengenai pelajaran rancangan dan perancangan produk ya dari dosen Bapak Adi. Nah, yang pertama kita akan anggotanya ada Tommy Jevisa, Jenal Abidin, Haris Ismakin, M. Julfan Abidin, Fuad, dan Rian Ali Fikri. Oke, baik. Untuk pembahasan kita lanjutkan kepada Rian. Persilahkan. Rian, halo. PPT-nya belum muncul, Nal. Udah, gua mah ini. Loading kayaknya. Yang lain oke nggak? Yang lain. Enggak, emang nggak muncul PPT-nya. Lu baca di HP aja, Yan. Oke, bentar. Mulai nih. Ya, mulai. Baik, terima kasih pada Jenal atas Ini waktunya. PPT-nya nggak muncul, Mas Jenal. Yang pertama yaitu ada pengertian dari usaha kain flanel. Flanel adalah sebuah kain tenun lembut yang memiliki berbagai tingkat kelembutan. Flanel awalnya terbuat dari wool carded atau benang cork, tetapi kini kerap terbuat dari wool, katun, atau serat sintetis. Bisnis kerajinan kain flanel merupakan bisnis yang jarang digeluti orang, tetapi sebenarnya memiliki nilai jual yang lumayan tinggi. Kain flanel ini bisa dibuat berbagai macam bentuk seperti bentuk hewan, bunga, dan sebagainya. Sisi lain dari kain flanel. Flanel adalah bahan kain yang kami gunakan untuk membuat produk yang kami buat, dan creation adalah kreasi-kreasi kami untuk membuat produk ini agar lebih menarik dan diminati oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu ada segmentasi pasar, meliputi survei, tahapan analisis, serta tahapan pembentukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Jenal. Oke, baik. Terima kasih untuk Rian. Selanjutnya kita sampaikan kepada Tommy Jevisa. Oke, baik. Terima kasih kepada Jainal. Saya akan meneruskan dari yang pertama, tahapan survei. Perusahaan mengadakan wawancara kepada konsumennya untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu, bagian produksi perlu mengadakan focus group discussion atau FGD untuk mendapatkan pemahaman atas motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Adapun beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk tahapan survei ini adalah yang pertama, kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang kedua, brand awareness atau kesadaran merek. Yang ketiga, cara pemakaian produk. Yang keempat, media grafis responden. Nah, di sini ada yang beberapa hal itu di bagian selanjutnya itu ada yang namanya kuesioner.
Kuesioner itu adalah beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada pelanggan atau konsumen. Adapun pertanyaan yang akan kita tanyakan yang pertama, produk kain panel mempunyai berbagai macam berbentuk yang menarik. Di sini ada pun jawabannya yang harus dijawab oleh konsumen. Yang pertama, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, atau sangat setuju. Oke, baik, saya akan bacakan pertanyaannya saja. Yang kedua, produk kain panel mempunyai berbagai macam warna yang menarik. Dari segi daya tahan, kualitas warna dan desain pada kain panel tidak mudah luntur. Dan yang keempat, kain panel memiliki daya tahan pada jahitan kainnya tidak mudah rusak. Nah, pada kualitas yang dipersepsikan, yang kelima, produk kain panel memiliki kualitas kain yang unik, kreasi, dan banyak. Dan untuk keyakinan dan kebiasaannya, yang keenam, saya membeli kain panel karena sudah mengetahui bahan yang dibeli lembut dan mudah digunakan. Yang ketujuh, saya membeli kain panel karena sudah terbiasa membelinya. Dan dari segi informasinya, adapun yang dipertanyakan, saya tertarik melakukan pembelian kain panel setelah tahu iklan di sosial media dan online shop. Yang kesembilan, saya merasa puas karena saya mudah dan mendapatkan informasi dalam membeli keperluan kain panel. Nah, dari segi pasca pembeli, adapun pertanyaan yang ditanyakan, yang pertama, saya merasa puas dengan kualitas yang dimiliki oleh kain panel ini. Yang kedua, saya merasa puas dengan barang yang dijual sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, tahapan analisis. Perusahaan menganalisis informasi yang telah didapatkan pada tahapan sebelumnya. Terdapat dua analisis yang harus dikerjakan, yaitu analisis faktor, yaitu untuk mencari variabel mana yang berkorelasi tinggi, dan yang kedua, analisis cluster, yaitu untuk menciptakan atau mengetahui masing-masing kelompok pasar yang memiliki perbedaan karakteristik. Mungkin untuk selanjutnya akan saya kembalikan dulu kepada moderator Jainal. Baik, terima kasih untuk Bapak Tommy. Yang selanjutnya kita akan lempar kepada Muhammad Julpan. Ada Julpan? Ya, terima kasih pada Mas Jainal. Suara saya cukup terdengar ya, Terdengar teman-teman. Ya. Lanjut. Oke, tahapan berikutnya yaitu adalah tahapan analisis. Tahapan analisis ini perusahaan menganalisis informasi dan terdapat dua analisis yang harus kita ketahui, yaitu pertama analisis faktor dan kemudian ada analisis cluster. Kemudian masuk ke tahap pembentukan di mana masing-masing kelompok segmentasi pasar tersebut dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, dan psikografis. Dari masing-masing segmen pasar dapat diberi nama berdasarkan sifat-sifat dominannya. Segmentasi pasar sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi industri. Maka dari itu harus terfikirkan dan terencana sematang mungkin dari aspek segmentasi pasar ini. Dalam segmentasi ini, kami bisa memprediksi jenis promosi, lokal usaha, kelangsungan produksi, dan lain-lain. Maka dari itu, kami memilih lokasi di setiap wilayah. Karena di setiap wilayah banyak terdapat lapisan masyarakat dengan daya beli dari bawah ke atas.
Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Julpan. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Aris. Aris ada? Halo? Ada. Ya, Halo, halo. dengar kan suaranya kan? Dengar, Aris. Masuk. Halo? Halo, Aris. Yang selanjutnya yaitu pemasaran melalui online ya. Ya. Halo, dengar Halo, nggak? halo. Lanjut. Pemasaran kan melalui online. Selain itu, kami juga menyediakan jasa secara online, contohnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Marketplace, Facebook, dan Instagram. Itu semua kami sediakan agar konsumen dapat menikmati dengan mudah produk kami tanpa harus jauh-jauh mencari lokasi kami berada. Dengan masuk produk kami ke semua lapisan masyarakat, maka kami bisa memprediksi biaya produksi, laba, keuntungan lainnya, namun kami akan tetap selalu untuk tidak melupakan kondisi pasar yang sewaktu-waktu dapat berubah. Ini ada bill of material, yaitu Bung. Yang pertama itu materialnya kain flanel, yang kedua lem, yang ketiga benang, yang keempat kemasan, dan non variabelnya yaitu 1 gunting, 2 jarum. Setelah itu dari material-material ini yaitu produknya yang pertama itu capung, yang kedua kupu-kupu, yang ketiga bunga, dan yang keempat itu ada emot dan lain-lain. Dan untuk penetapan harga yaitu bentuk kupu-kupu yaitu 10.000, satu bungkus isi 4, semua varian. Dan bentuk capung 10.000, satu bungkus isi 4, semua varian. Dan macam-macam bentuk bunga yaitu 15.000, satu bungkus isi 1. Dan bentuk lainnya yaitu 1 biji yaitu Rp2.000. Dan produk yang dihasilkan, produk yang kami hasilkan terbuat dari bahan kain flanel yakni dengan mempola gambar yang diinginkan pada kain flanel tersebut, lalu gunting melalui dengan pola yang telah dibuat. Setelah pola sudah jadi, maka susunlah satu persatu kain yang sudah dipola, lalu diberikan sedikit lem sebagai perekat dari kain flanel tersebut. Jika bisa membuat aneka bentuk bros, produk kami mempunyai keunikan sendiri dan kami optimis produk kami akan laku di pasaran. Dan cukup sekian dari saya. Dilanjutkan dengan yang lain. Baik, terima kasih untuk Bapak Aris. Selanjutnya kita bahas mutu dan kualitas ya. Mohon Mas Aris di-mute dulu. Iya nih, apa siapa? Fuad. Mutu dan kualitas. Ya. Menjaga mutu. Dengan menjaga mutu dan kualitas produk kami. Produk kami terbuat dari bahan yang berkualitas dan mutu yang sudah kita jaga sejak pertama pembuatan produk ini tuh sudah kita analis dari nol, dari bahan baku jadi sampai hingga jadi bahan jadi.
Kami yakin produk kami ke depannya akan berkembang di kalangan masyarakat luas dan menjadi perusahaan besar yang terkemuka. Karena produk kita ini diluncurkan oleh beberapa anak muda yang hebat, kreatif, dan bertalenta, mempunyai daya juang, kreativitas yang tinggi, dan itu kami yakin produk kita akan siap bersaing dengan produk-produk lainnya. Lihat kondisi saat ini, banyak di luar sana persaing-persaing kami yang telah lama maju dan berkembang. Oleh karena itu, produk kita akan mampu bersaing dengan pesaing-pesaing lainnya, dikarenakan kita mempunyai ide-ide yang baru, yang fresh, inovasi yang selalu berkembang mengiringi zaman yang berlaku. Hal itu membuat kami tertantang untuk lebih maju dalam menghasilkan produk yang berkualitas yang mampu bersaing dengan produk-produk lain. Jadi kesimpulannya, produk kami masuk di berbagai usia, anak-anak maupun remaja. Pesaing selalu ada. Wirausahawan yang sukses adalah wirausaha yang berani mengambil resiko dan selalu berinovasi menciptakan sesuatu yang baru. Di sini produk kami selalu berinovasi. Setiap produk, setiap periode kita selalu mengeluarkan produk yang baru. Dan bahannya pun setiap periode itu, setiap produk pun kita ganti, nggak selalu kain panel. Ini hanya contoh kain panel. Semakin meningkatkan waktu ke waktu, produk kami yang kami buat pasaran melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Blogger, NWB, atau media lainnya, seperti mungkin di media sosial itu yang saya ketahui adalah tempat atau sarana orang bisa berbagi informasi teruntuknya untuk memasarkan produk. Pada awalnya kami memang membuat kain panel ini tidak sengaja, namun karena sikap optimis kami mencoba untuk menunjukkan kreasi kami ke kain panel. Karena terlalu besarnya kreativitas dari kami, kemungkinan besar saya yakin panel ini akan menjadi salah satu produk terkemuka dan siap bersaing dengan produk-produk lainnya, dengan provider lainnya. Hasil dari produk kami adalah kupu-kupu yang terbuat dari kain panel, lalu capung yang terbuat dari kain panel, dan bunga yang terbuat dari kain panel, dan buket bunga, dan pin, dan gambar-gambar hewan untuk anak-anak. Dari saya cukup, terima kasih, tapi mohon untuk menutup diskusi atau presentasi ini. Terima kasih untuk Bapak Fuad untuk presentasinya. Terima kasih juga untuk menyempatkan waktunya kalian. Kita akhiri saja untuk presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh left. Ya. Thank you semuanya. Udah.